Ya, Sah tahan dulu, itu Bang, di saya mata jelaskan Tuhan, dulu. bukan di mata manusia. Tahan dulu bang ya. Makanya Jadi jangan Gantian kamu dulu. ngomong, bro. Gantian dulu, Bang, nanti Bang Baal maju, nanti siapa yang tidak sah, nah, tunggu. apa Saya Hajar, jelaskan. apa Sarah, nanti Bang Baal punya materinya di sini. Saya Siapa yang luruskan menikahi dulu. Saya saudara luruskan. perempuannya itu? Jadi Yuk. Nah, tahan dulu Bang Kindom, Anda mute dulu. Aduh. Jadi Hajar, baik Sarah maupun Hajar, ya itu semuanya istri sah Abraham dan diakui sampai detik ini oleh bangsa Israel. Nah, sementara Hajar sendiri itu bukan budak. Hajar itu anak dari Ramses II atau Raja Firaun, ya, dari Mesir. Ini abang tidak pernah pelajari sejarahnya ini. Abang berlandaskan kitab terjemahan yang sudah dirubah-rubah konstruksi narasinya. Paham ya? Jadi Tanakh yang kalian cuplik menjadi Septuaginta itu sudah banyak merubah literasi, narasi dalam asli kitab Tanakh. Salah satunya adalah Hajar. Di mana ini terjadi? Kutukan terhadap budaya Kristen, terhadap Abraham, ya, terhadap Hajar dan Ismail itu baru ada di abad keempat, kawan-kawan. Ya, setelah kitab ini ditulis oleh seorang yang bernama Eusebius. Sepanjang mulai dari tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 400 baru terjadi pembelokan sejarah ini. Tidak pernah ada baik adopsionisme maupun patrisianisme menganggap Hajar itu ini adalah ajarannya Bapak Gereja untuk mendiskreditkan sosok yang bernama Ismail. Kalau abang tanya Rabi Yahudi, Ismail, mereka akan bilang Ismail itu sepupu kami. Kata sepupu di sini, bang, bukan lahir dari anak haram. Kenapa saya pernah bilang bahwa budaya kalian yang dibuat di abad keempat itu, Bible kalian, itu mengutuk mulai dari Tuhan, nabi-nabi, bahkan sampai Rasul Paulus dikutuk. Kenapa seperti itu? Saya sudah jelaskan sejarahnya panjang. Nanti Bang Bal mungkin bisa kasih data-datanya yang jelas. Bangnya sampai detik ini Sarah, ya, baik Sarah maupun Hajar, menurut orang Israel bukanlah istri yang tidak sah, tapi semua istri sah. Begitu juga Ismail dengan Ishak, ya. Jadi tidak ada paham ya? Boleh tidak ada bantu dalam budaya Yahudi mengatakan bahwa kedua orang ini adalah budak dan anak haram. Itu budaya Anda yang baru dibuat abad keempat. Paham ya? Bisa. Bang Goto, boleh saya mirroring sedikit? Yang dibenarkan itu kehendak Abraham atau kehendak Bapa? Kehendak Bapa, Bang Simanjuntak, itu diteruskan oleh Abraham. Paham ya? Paham ya? Kalau abang bilang kehendak Abraham tidak benar, berarti abang juga akan mengatakan bahwa kehendak Bapa tidak benar. Karena Nabi makanya dalam keyakinan kami Kristen, kehendak Bapa lah yang jadi. Begitu. Kalau kehendak manusia ini terserah aja namanya maunya. Tahan bang, kehendak Bapa atau Allah Anda itu diteruskan oleh para nabi. Anda juga tadi ada itu saya sempat menyimak ya. Dia katakan bahwa penyebutan gelar Bapa, ya, itu tidak ada dalam bahasa Arab. Memang karena dia berbeda kultur budaya, kawan-kawan. Abba atau Bapa itu pun hanya budaya kuno yang baru dimulai di zaman Musa, Keluaran 32, itu bisa dibaca di situ. Jadi sebelumnya tidak ada penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya memenuhi penyebutan Bapa. Jadi abang ini ya hanya kami tidak berani menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Oleh sebab itu kami berikanlah gelar Bapa yang tertinggi. Begitu gelar Bang Bapa itu, Bang, tadi saya sudah jelaskan. Abang dengar baik-baik perkataan saya. Gelar Bapa itu baru ada di zaman Musa. Banyak nabi sebelum zaman Musa, Bang. Tidak ada yang menyebut Elohim itu Bapa. Nanti di zaman Musa itu budaya kuno. Budaya, abang tahu budaya? Itu tradisi yang secara turun-temurun diikuti. Jangan samakan budaya Arab. Budaya Arab beda dengan budaya Israel, Bang. Abang belajar budaya sedikit lah supaya paham itu apa itu budaya. Abang bilang Islam bukan Tuhannya Bapa. Bapa itu gelar dan tidak ada dalam budaya Arab. Yang ada hanya dalam budaya Israel yang dicuplik oleh orang-orang Barat, oleh Roma. Abang paham enggak? Di Roma tidak ada juga istilah Bapa. Di Roma itu Theos, dewa.
Mereka mencuplik budaya Israel. Arab tidak mencuplik karena Arab berdiri sendiri dalam budaya, kultur. Tidak mencuplik. Abang pernah baca tulisan Herodotus, Bang? Kerjaan Bang Roma. Goto, itu boleh saya asimilasi tanya Bang dari Goto? orang. Kerjaan Roma Tuhannya Alkitab zaman sebelum ada Muslim Islam itu siapa nama Tuhannya? Nah inilah, abang dari sisi gramatikal aja abang tidak mengerti ya. Al-ilah, Eloah, ya, Elohim, ya, Allah. Saya tanya, serumpun tidak? Serumpun tidak itu, Bang? Bahasanya. Itu sama-sama gelar semua. Elohim Di mana? gelar. Kau belajar gramatikal di mana? Kalau Elohim itu artinya Tuhan. Bagaimana sih? kau belajar dari mana? Allah itu proper yang berasal dari Eloah. Jadi turunan Aramaik ya. Tahan dulu, saya jelaskan Anda ya. Turunan bahasa Aramaik itu diteruskan oleh Nabatin. Makanya ada prasastinya di sana, Petra Yordan. Abang pernah belajar prasasti Petra Yordan? Yordania? Menggunakan bahasa apa itu? Abang belajar sejarah sedikit, Bang. Jadi Aramaik, Ibrani, Arab itu satu rumpun. Yang tidak serumpun itu Yunani. Kenapa kalian ya Yunani, Roma mengasimilasi budaya Barat? Budaya Israel. Barat kalian mengasimilasi budaya Israel, mengasimilasi budaya Arab. Itu yang masalah. Abang harus pertanyaan epistemiknya. Abang belajar. Kenapa sih mereka ini mengambil budaya Israel? Kenapa sih kitab saya ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani? Oke, makanya saya tanya Bang Goto, siapa nama Tuhan Alkitab sebelum ada Islam? Nah inilah, abang coba baca Keluaran 3:15, Bang. Coba dibaca itu, Bang. Berkali-kali saya jelaskan, capek saya jelaskan. Coba abang baca itu, Bang. Buka dulu, baca, Bang. Buka. Bang, Berapa, nomor berapa? Keluaran 3:15, coba. Nomor 5. Nah, coba abang baca dulu. Baca baik-baik, Bang. Ntar baru kita jelaskan akar sejarah bahasa ini supaya Anda mengerti. Anda ini. Nah, baca dulu, Bang. Coba baik-baik, baca keras-keras kalau perlu. Ya. Baca, Bang. Kenapa lama sekali, Bang? Baca baik-baik, Bang. Apa sih itu, Bang? Coba Saya baca nggak dengar, Abang. Tidak dengar, Jadi Abang. kesimpulannya begini, bahwa di situ ada penyampaian kepada Musa, Tuhan kita adalah ini bahasa kitab suci kami ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apalagi yang kau bantah dari situ? Kau bantah itu perjanjian lama? Tidak saya bantah. Tapi Allah di situ apakah sama dengan Allahnya Abang? Nah, Bang, tadi sudah dijelaskan Bang Zuma, ya, sudah dijelaskan beliau bahwa Tuhan Indonesia, Tuhan Malaysia, Tuhan-Tuhan yang ada di negara-negara itu satu Tuhannya, Bang. Kalau abang melebihkan berarti abang yang menduakan Tuhan. Sampai detik ini budaya Arab, budaya Israel, Bang, bahkan budaya Roma hanya menganggap Tuhan itu satu. Yang tidak menganggap Tuhan itu satu, Bang, hanya ajaran bapak-bapak gereja. Abang tahu enggak sumber hukum Abang? Saya sebelum saya lanjut supaya kita ada edukasi, Abang tahu enggak 5 sumber hukum Kristen, Bang? Tahu enggak? Abang tahu? Maksudnya 5 sumber hukum Kristen? Hukum Kristen itu apa, Bang? Coba. Abang ngerti enggak? Kasih. Ya? Kristen kasih. Apa itu, Abang? Bang, dengar baik-baik, Bang, ya. 5 sumber hukum Kristen, ya. Ini Anda bolak-balik menurut sejarah. Dengar baik-baik ya. Yang pertama, sumber hukum Kristen yang pertama adalah Alkitab ya, atau Bible Anda sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah tradisi suci para rasul. Yang ketiga kanonik law, hukum kanonik ya. Yang keempat konsili ekumenes. Yang kelima tulisan bapak-bapak gereja. Kalau kami Islam, Bang, punya 4 sumber hukum ya, Al-Qur'an, hadis, kias ya, ijma dengan kias. Yang kami ikuti itu Al-Qur'an dan hadis. Tapi kalian terbalik. Ketika otoritas tertinggi sumber hukum Anda adalah Alkitab, yang Anda ikuti tulisan bapak-bapak gereja. Justru sumber hukum yang paling rendah, yang kelima dari sumber hukum Kristen,
Dan ini sejarah menjelaskan, makanya Thomas Hobbes, Voltaire, Hughes Compile memprotes kalian semua. Kenapa? Karena yang kalian ikuti bukan otoritas tertinggi, sumber hukum tertinggi, tapi yang kalian ikuti sumber hukum kelima. Ini kita masuk dalam ranah akademik supaya Anda mengerti, Bang. Bahwa Saya pikiran hukum Anda Yesus yang saya ikuti Iya. sebagaimana di Markus 12:29. Bocah sudah Hukum punya terutama itu cuma dua, tidak ada yang lain. Selain daripada itu konsep namanya, Bang. iya. Kalau di situ konsep mau jelas. dibawa-bawa, itu tidak Tahan dulu, berbicara ketuhanan. Nah, tahan dulu bang ya. Dalam Markus 12 ayat 29 bunyinya Zema Israel Adonai Elohinu Adonai Ahad. Itu sumber hukum tertinggi dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yesus, juga ajaran Islam. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Anda membentuk Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan Allah yang disebut Esa, itu masalahnya, Bang. Karena kenapa sumber hukum tertinggi kalian indahkan, kalian ganti dengan tulisan-tulisan Bapak Gereja yang baru muncul di abad kedua hingga abad keempat. Itu yang masalah. Terus kami sekarang memakai nama Allah di kitab kami. Kenapa dipersalahkan kalau sesuai bicaranya Abang tadi dari awal? Sumbernya di situ, di Keluaran 13:3-15 itu. Oke, saya akan jelaskan kembali lagi kita ke kedisiplinan ilmu. Jadi begini, Bang ya. Ya, kita ini bangsa Indonesia, Bang, ya, harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang diatur dalam undang-undang, di mana kamus besar bahasa Indonesia dipakai sebagai standarisasi, kan begitu, Bang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Allah itu nama Tuhannya orang Islam, Tuhannya bangsa Arab, kenapa dipaksa masuk kepada Bible Abang? Tentu ada sejarahnya, Bang. Sekarang kita pertanyakan, kenapa sih bisa nama Allah itu masuk dalam Bible? Kenapa sih bisa ada Roh Kudus, bisa ada Kudus, apa segala istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Tentu kita belajar sejarahnya, Bang. Kenapa sampai bisa begitu? Itu Ya karena Alkitab sebelum Islam sudah berbunyi begitu, Bang. Itu bukan masalah mau bunyi begitu atau tidak. Yang masalah sekarang Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Kenapa tiba dalam bahasa Indonesia ada kata Allah? Itu yang dipermasalahkan, Bang. Nasrani di Arab, Bang, itu sebelum ada Islam sudah ada. Mereka menggunakan kata Allah itu. Allah. Tunggu, tahan, Bang ya. Kita belajar budaya sedikit. Jadi begini, Bang ya. Jadi begini ya. Dari sisi budaya ya, kata Allah itu mau digunakan sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah ketika aturan bahasa itu sendiri menerangkan dengan jelas bahwa kata Allah itu milik pribadi ya, atau milik persona orang-orang Arab, itu dimanipulasi, diambil, diasimilasi oleh bangsa lain lalu digunakan. Itu yang masalah, poinnya di situ, Bang. Dari sisi akademik, Abang bisa paham? Jadi Nasrani di Arab bagaimana? Saya tanya pada Anda, di Inggris pakai enggak kata Allah, Bang? Pakai enggak kata Allah di Inggris? Di Inggris dia pakai God. Iya, makanya sekarang kenapa Anda Indonesia memakai? Nasrani di Arab menggunakan kata Allah. Bagaimana itu Abang mau singkirkan? Saya tadi bilang Abang enggak dengar penjelasan saya. Mau sebelum atau sesudah itu bukan masalah. Yang masalah aturan bahasa dalam persona ya, bangsa masing-masing, dalam pribadi Anda masing-masing ya. Ketika orang Inggris ya tidak menggunakan kata Allah, kenapa Indonesia menggunakan? Ketika orang Belgia ya, orang Eropa, orang Amerika tidak menggunakan kata Allah, kenapa kalian menggunakan? Tentu ada akar Karena sejarah. salah satu penerjemah Alkitab kami termasuk Arab Nasrani. Jangan itu tidak jangan masalah, dihilangkan, Bang, sejarahnya. Tidak masalah. Makanya saya pertanyakan Anda, kenapa di Amerika tidak menggunakan kata Allah? Nah, akarnya juga dari situ. Coba, Abang Iya, karena penerjemah. Emang 9 juta Nasrani, bukan Kristen. Kristen saya, Bang. Kristen, tapi Nasrani Arab itu juga Kristen. Aduh, Abang parah ini. Abang tidak paham yang kita jelaskan ya. Kenapa umat Islam memprotes adanya kata Allah, Roh Kudus, istilah Islam dalam Bible Anda, Bang? Karena itu ada akar sejarahnya. Ada bukti secara historikal bahwa digunakan istilah-istilah Islam mulai dari 1825, Bang, itu untuk agar budaya Kristen dapat diterima. Udah aku jawab. Bukan Bang Honda. Lanjutkan. Udah aku jawab. Dari tadi aku diam-diam aja. Aku jawab.
Apa itu? Soal Yunani bilang apa? Theos. Paham? Kamu jawab, kau nggak ngerti aja. Loh, Sekarang saya betul tanya, jawab. Kenapa Yunani bilang Theos? Oke, Paham. paham pertanyaan saya bang, paham pertanyaan saya. Ya. Kenapa Yunani bilang Theos? Itu karena orang itu penyembahan orang itu patung-patung. Makanya Paulus sama si Barnabas ke situ. Makanya semenjak Barnabas sama Paulus menyembuhkan orang di situ, orang-orang itu menyebut Barnabas itu apa? Dewa. Nah, dewa. Jadi makanya itu dia. dengar dulu. Makanya dengar dulu, jangan ketawa dulu di situ. Orang belum siap ngomong baru ketawa. Cuma dia. Jadi gini, orang itu orang itu tidak dipaksakan, maka ini bisa dibuat Theos. Tidak bisa dipaksakan orang itu istilahnya kau harus menyembah Yesus kau nggak kau kubunuh. Nah, tidak seperti itu. Orang itu terserah orang itu. Yang penting Theos ya berarti Theos Yesus. Itu seperti yang abang bilang tadi, ya kan? Amerika God, berarti God itu kan Tuhan kan atau Allah. Makanya setiap bangsa-bangsa itu tidak memaksakan harus ini Yesusku, ini enggak. Setiap bahasa-bahasa daerah-daerah itu masing-masing. Paham? Makanya Yesus itu disebut Yunani Theos. Karena itu sesemua orang itu tidak bisa dipaksakan. Kau harus menyembah Yesus, kau penggal kepala kau bunuh ke satu keluarga. Enggak seperti itu. Udah paham? Aduh, lanjut. Abang ini lain ditanya, lain dijawab. Kok lain ditanya, lain jawab. Makanya kau paham sejarah kan gitu. Ketika bukti historikal Kenapa Barnabas itu dibilang dewa? Kenapa Barnabas itu bisa diam? Makanya datang Paulus. Kami hanya manusia biasa katanya. Tetapi orang itu tetap percaya orang itu Theos. Barnabas itu, paham? Jadi tidak dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan setiap bangsa itu harus menyembah. Kau harus menyembah Yesus. Kau bunuh kepala kau. Kau penggal kepala kau. Usus kau keluar semua, usus kau buat. Harus menyembah Yesus. Enggak seperti itu. Harus mengikuti istilahnya macam satu daerah bangsa-bangsa. Contoh macam Amerika, God, ya nggak apa-apa, God. Tetap juga dia God itu berarti Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus, kan gitu kan? Atau Allah atau Bapa, kan gitu. Kita dipaksakan itu setiap bangsa harus kau harus menyembah Yesus, kau nggak usus di perut kau keluar. Nggak seperti itu, paham? Oke, kalau gitu kita parsemonikan aja bang ya. Bang, kita baik. Kalau gitu kita parsemonikan saja. Nah, jadi kalau Anda menganggap itu sama semua, berarti Tuhan ada satu atau ada dua, Bang? Tetap satu, cuma cara menyembahan orang itu berbeda-beda. Selesai. Ya udah, cara penyembahan itu berbeda-beda kan gitu. Tetap satu. Satu konsep pengenalannya berbeda, Bang Goto. Tadi Bang Goto sudah bilang konsep Kristiani ada 5, itu konsep. Sekarang begini ya. Sekarang Anda sudah mengakui ya, ketika kita sederhanakan, untuk kita parsemonikan ya, bahwa Tuhan itu satu. Sekarang pertanyaannya begini. Tahan dulu. Ya oke, lanjut. Diskusinya, Bang. Tahan dulu, kita majukan diskusinya. Sekarang tahan dulu, Bang. Kita majukan diskusinya. Ketika Anda sudah mengakui ya, disederhanakan berarti Tuhan itu satu. Sekarang saya pertanyaan, kenapa Anda membentuk Tuhan itu ada dua? Itu pertanyaannya, Bang, dalam budaya Anda. Silakan. Konsepnya berbeda. Abang mengenal Tuhan, maaf kata ya, mungkin dengan cara sholat. Kami mengenal Tuhan dengan cara konsep seperti itu. Tidak ada larangan konsep untuk mengenal. Abang lain ditanya, lain dijawab. Yang saya tanya, Bang, ketika tadi kita sudah sederhanakan bahwa Tuhan itu hanya satu, kenapa budaya Abang membentuk Tuhan ada dua? Itu konsep, Bang, konsep bagaimana kita mengenal Tuhan. Kristen mengenal Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Nah, itu sebagai jalan. Itu yang saya jelaskan tadi kepada Abang, bahwa ketika 5 sumber hukum Kristen, otoritas tertinggi adalah Bible, ya. Perintah tertingginya adalah Markus 12:29, ya, perintah terutama, ya. Anda tidak mengikuti itu, Anda mengikuti sumber hukum yang paling rendah. Hukum kelima yaitu tulisan bapak-bapak gereja. Itu yang masalah buat Abang, sementara kami Islam tidak, Bang. Otoritas tertinggi sumber hukum kami Islam adalah Al-Qur'an. Itu yang kami ikuti, sementara kalian tidak. Otoritas tertinggi kalian konsep adalah Bible. Kami tidak, Bang. Yang kalian ikuti sumber konsep hukum kami mengenal Tuhan itu ada di Yohanes 14
nomor 26, bagaimana Roh Kudus itu mengajarkan kami tentang mengenal Tuhan. Jangan dipersalahkan konsepnya. Iya, sekarang saya nanya, perintah tertinggi Bible Anda itu, ya, yang seperti Anda sebutkan tadi, Anda ikuti tidak? Ikuti. Kalau begitu kenapa Anda membentuk dua Tuhan? Anda mengikuti tulisan Bapak-bapak gereja yang ada kata Tritunggal, ada kata Oneness, ada kata apa? Unitarian, apa segala macam. Kenapa Anda ikuti itu tulisan Bapak-bapak gereja? Kenapa Anda tidak ikuti itu? Tuhan ini disematkan di mana, Bang? Di KBBI kata Tuhan itu ditawarkan banyak hal. Satu, bisa penguasa, yang kedua bisa pencipta. Yang mana mau dipakai? Penyematan itu terserah kita mengkonsep untuk kita berpikir. Bang, sebenarnya Tuhan Abang siapa sih ini? Allah atau Yesus Tuhan Abang? Tuhan saya Yesus. Nah, Allah bukan? Maha pencipta langit dan bumi, Bapa di sorga. Itu Tuhan bukan, Bang? Tuhannya manusia bagi saya Yesus yang menguasai manusia. Yang saya tanya bukan Yesus, yang saya tanya Allah yang Abang sebut itu pencipta langit dan bumi itu Tuhan bukan, Bang? Ya Tuhan lah, namanya Berarti juga dua Tuhan Abang. KBBI menawarkan konsep ketuhanan itu banyak, bisa pencipta, bisa penguasa, banyak hal di situ, terserah kita menyematkan. Yang saya tidak tanya penawaran gramatikalnya, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya ini entitasnya, Bang. Entitas Bapa. Oke, kita satukan dulu. Tuhan yang Abang maksud Tuhan yang bagaimana? Saya tidak tanya pemaknaan gramatikalnya, yang saya tanya entitas. Abang mengakui Tuhan Abang Yesus, Allah juga Abang mengakui Tuhan. Berarti secara entitas Abang punya Tuhan dua. Begitu maksudnya? Loh, kita satukan dulu Tuhan yang Abang maksud yang bagaimana dulu. Nah, kenapa Menara Babel itu bisa begitu? Tuhan juga yang mengacaukan bahasa ini. Iya, itu yang masalah yang saya tanyakan kepada Anda dari sisi entitasnya ini. Abang Oke, punya satu kita satukan. Abang Tuhan juga, entitas satukan. dalam artian bagaimana, Bang? Ciptaan langit dan bumi. Abang ini biar entitas tidak ngerti gimana caranya Abang mau diskusi. Aduh, Entitas jadi begini, itu ya, silakan. Ya. Oke, jadi begini Bang. Ya, tolong Abang kalau diskusi ngerti dulu arah diskusinya kemana. Gitu loh. Jangan tidak nyambung kiri kanan tuh. Nah, tadi saya bertanya berulang-ulang kepada Abang, ketika Abang menyebut Yesus Tuhan, Allah itu Tuhan, berarti Tuhan Abang dua. Nggak usah Abang jawab kiri kanan, ya. Dua Tuhan Abang, apa satu ini? Abang berbicara di bidang mana? Entitas itu apa yang pengertian Abang tentang entitas? Kita satukan dulu, jangan entitas yang Abang maksud, entitas yang saya maksud berbeda. Kita satukan dulu, apa maksudnya? Kita pakai data aja, kita pakai data ya. Nah, coba Abang buka dulu. Abang buka dulu Yohanes 5 ayat yang ke-26. Coba Abang baca dulu baik-baik, Bang. Baca supaya Yohanes 5 yang ke-26. 26, coba Abang baca dulu, coba. Baca dulu, coba. Itu supaya Abang ngerti apa itu entitas ya. Abang baca itu, Bang. Saya baca, dengar. Ya. Oke, saya ulang ya, saya ulang bunyinya ya. Ya. Nah, sebab Bapa mempunyai kehidupan sendiri, demikian juga anak mempunyai kehidupan sendiri. Nah, jadi entitas itu yang dijelaskan di Yohanes 5 ayat 26. Sekarang saya tanya, dari sisi gramatikal, Yohanes 5 ayat 26 itu berbicara dua entitas. Nah, ya. sekarang saya nanya, yang mana Tuhan dari dua entitas ini? Bapa yang punya kehidupan sendiri atau Yesus yang punya kehidupan sendiri? Yang mana entitas ini, Bang? Bapa yang punya langit dan bumi, yang punya manusia Tuhan Yesus. Bagaimana Abang menyimak itu aja tidak paham? Bang, yang mana dari Yohanes 5 ayat 26? Entitas anak menguasai manusia, entitas Bapa menguasai seluruh dunia. Berarti ada berapa Tuhanmu? Sudah jelas itu. Ada berapa Berarti Tuhanmu? dua Tuhannya, Bang. Berarti dua Tuhannya, Bang. Tuhan satu, Tuhan manusia, Yesus. Oh, parah, Bang. Karena tidak ada jalan ke Bapa.
Jangan salah, berbicara Bapa itu berbicara sangat sakral. Adam dan Hawa saja ditendang dari sorga hanya gara-gara buah. Apalagi kita ini, tidak layak kita ini di hadapannya. Kenapa lari ke buah lagi, Bang? Ini dulu selesaikan. Abang mengerti tidak entitas? Saya sudah bawa ayatnya, Yohanes 5 ayat 26. Itu menjelaskan Abang entitas. bicara Bapa. Nah, Dasar ini ada apa berapa kita nasi? mau menemui Bapa? Tuhannya ada berapa, Ya, lanjut, Bang? Bang Jangan. aduh, Abang bilang Yohanes 5:26 dua entitas ya, dua di situ secara gramatikal dijelaskan dua entitas. Ada Tuhan penguasa langit dan bumi, ada Tuhan pencipta langit dan bumi, ada Tuhan penguasa. Yang saya tanya, Tuhan Anda ada berapa ini? Atau siapa sebenarnya yang Anda tuhankan? Anda bilang dua-dua kan? Betul ya? Selamat Ada Tuhan- pagi. ada Tuhan pencipta ya. Ada Selamat Tuhan pagi. Ya, selamat pagi. Pak Pandangan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ya, Ya, tidak Bang, ada saya ujungnya ini kulihat diskusi ini Bang Goto. Gitu-gitu aja tahun Kan tidak ada 2025 ujungnya gitu. karena teman Abang tidak ngerti apa yang didiskusikan. Pak Simanjuntak sudah jelas tadi diberitahukan sama Pak Goto, tapi Pak Goto tidak mau merespon imannya. Iman Pak Goto kan sudah menolak Yesus. Buddha. Tidak ada Sudah ditolak iman- Yesus itu, sudah ditolak. Di Bukan sini itu Yesus masalahnya, Muslim. Dengar dulu Bang Goto, Yesus Muslim. Lalu Bang Goto membuat Yesus itu jadi Muslim dari cara-caranya hidup sebagai manusia di bumi. Pakai daster, pakai baju seperti itu. Ya sunat, ya sujud. Itu. Jadi tidak bisa iman Kristen jelas Yesus dan Allah sama. Satu. Jadi Yohanes 5 ayat 26 itu keberadaan dua pribadi karena Yesus datang ke dunia menjadi wujud manusia. Sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Makanya Yohanes 5 ayat 21, kalau Allah bisa membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Apa yang bisa dibuat Allah, bisa dibuat Yesus. Karena Allah ada di surga, Yesus pun datang ke surga walaupun dia pernah di bumi. Jelas. Jadi itulah iman Kristen, ya. Dia terangkat di surga. Quran Anda pun bisa mendampingi atau meneguhkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkemuka di bumi di surga. Tetapi bagi saudara Islam, dia hanyalah manusia biasa sama seperti Nggak ada suaranya nih. Nabi Musa. Host kok sepi, nggak ada suaranya, host? Ada suara. Ada Bang Baal. Oh iya ada. Oh iya, sorry. Iya. Lanjut. Jadi kami pun Kristen, belajar kami sabar menjawab saudara-saudara kita Islam sekalipun mereka selalu memakai Alkitab. Kami rindu, sangat menanti-nanti saudara Islam bisa membukakan Qur'annya. Inilah kitab suci yang turun dari Tuhan, dari surga, dari langit. Baru itulah kalian bukakan penyempurna itu. Kami pun Kristen akan menyimak, meneliti dan menghormati itu. Tetapi kami tidak mendapati poin dari apa yang saudara Goto katakan 2 tahun ini. Gitu-gitu aja. Itulah Oke, kalau pembukaan gitu saya kasih pertama. poin aja, Bang, ya. Selamat pagi Abang Pak lanjut, Junta. Bang. Oke, mute dulu saya kasih poin Abang ya sebelum dilanjutkan Bang Baal. Jadi begini Bang ya. Baik Taurat ya maupun Injil yang dibawa Yesus, Al-Qur'an itu sama-sama Bang mengakui Allah itu Esa. Di mana ayatnya yang sudah kita jelaskan tadi? Di mana di Torah Ulangan 6 ayat 4, Zema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Markus 12:29 dalam Bible Abang. Dan itu disempurnakan oleh Al-Qur'an Bang. Bahkan dijelaskan kembali dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa masih ibnu Maryam wa qalal masih ya bani Israil la buddha rabbi wa rabbakum. Jelas ya, dijelaskan lagi dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jelas Bang, semua nabi mengajarkan poin besarnya di situ, perintah utamanya di situ. Sekarang ketika Abang mengikuti tulisan Bapak-bapak gereja tanpa mengikuti sumber hukum utama yaitu Bible Anda sendiri, Anda melawan.
Bible Anda dengan tulisan Bapak Gereja, dengan membentuk konsep-konsep manusia, konsep-konsep baru. Maka jelaslah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Baqarah ya 79 dijelaskan di situ, Bang. Jelas sekali, fa wailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yatkuluna asamin indillahi liyasitaru bi sumanang kalila. Jelas sekali Al-Quran menjelaskan itu, bahwa kalian sebenarnya sudah merubah-rubah isi kitab. Celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Itu sejarah Anda. Kalau saya telah Iya, jelaskan, tunggu dulu. Di situ dulu Bang Goto, di situ dulu Bang Goto. Supaya dapat poinnya Bang Goto, sitok dulu saudaraku, sitok dulu di situ. Supaya dapat poinnya tadi bahwa Allah itu yang selalu Anda tonjolkan, Anda mau tunjukkan. Buktikan dulu bahwa Allah ini ada, apa pekerjaannya, apa membuktikan keberadaannya. Itu dulu. Kalau mau tarik dulu Yohanes 17 ayat 3, kita dudukkan dulu posisi Yesus sebagai manusia di situ. Kita dudukkan dulu posisi Allah sebagai Allah semesta alam di situ. Secara iman Islam, tunjukkan dulu apa pekerjaannya bahwa Allah ini ada. Apa buktinya secara iman Islam? Kalau secara iman Kristen di dalam Yesus, jelas Allah itu berkuasa di bumi di surga. Bisa saya tunjukkan nanti dengan berdalil. Itu dulu Bang Goto, tunjukkan dulu keberadaan Allah ini. Apa yang bisa dia buat? Dalam Islam ya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dan dijelaskan dalam surat Taha ayat yang ke-14, Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata di zikri. Allah sudah menjelaskan kesahirannya. Sungguh aku ini Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan kapasitas Allah. Ya, bahkan dalam surat Al-Anbiya 106 107 yang sering kita ucapkan, Allah itu mengutus Rasulullah menjadi rahmat sekalian alam. Ketika yang mengutus ini ya, mengutus orang yang menjadi rahmat ya, itu berarti kesahiran Allah itu ada ya. Inna fi hasala balagha lakum min abidin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas Bang. Iya, jelas. Yang jelas dan lengkap. Udah di situ Bang, udah kita tangkap itu, udah kita rekam, itu bagus itu Bang Goto. Iya, tunggu dulu Bang. Udah aku dapat itu poinnya begini. Yang kutanya tadi tidak ada sedikit pun mau menunjukkan bahwa Allah Islam itu ada, nol jong. Jadi di sini Allah yang ada di dalam Yesus, Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bukti nyata inilah yang kita cari, ya. Jadi di sini dikatakan Yesus, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Apa yang dikerjakan Allah bisa dikerjakan Yesus. Karena Yesus itu adalah wujud gambar Allah. Yang saya tanya tadi, kalau Anda itu jelas di kitab-kitab saudara, mengenal Allah itu melalui Anda beribadah sholat, Anda membaca kitab-kitab yang tertulis, hafalan dan ayat-ayat, itu sah bagi Islam. Tetapi bagi Kristen terbukti sampai tahun 2026 ada mujizat di dalam nama Yesus karena Allah di dalam Yesus. Matius 3 ayat 16, roh Allah turun ke atas Yesus. Siapakah Yesus Bang Goto? Nah, itulah yang abang tadi tidak ngerti, dijelaskan berkali-kali Bang. Atau saya ulang dari awal lagi. Jadi begini Bang ya, ketika nabi-nabi lain termasuk Yesus ya, itu dia hanya diutus untuk kaumnya ya. Ya, Matius itu udah salah itu. Salah dulu. Salah. Yesus itu banyak gelar. Nabi pun yang Anda Goto katakan tidak salah bagi iman Kristen, tetapi poinnya dia Allah, dia Tuhan. Ya sabar, jangan dipotong dulu Bang ya. Ketika nabi-nabi ya sebelum Rasulullah ya, itu hanya diutus untuk kaumnya seperti Isa dalam Matius 15:24. Tadi saya sudah jelaskan surat Al-Anbiya 106 107, Rasulullah nabi orang Islam itu diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ya, jadi setiap nabi Bang itu berbeda-beda mujizatnya. Mujizat Islam sudah jelas hukum tertinggi adalah Al-Quran, di mana menjelaskan mulai dari ilmu kosmologi hingga environmental
etik ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an. Itulah mujizat Al-Qur'an. Mulai dari self determination hingga oligarki dijelaskan dalam Al-Qur'an, Bang. Ya, itu mujizat Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an berbicara masa lalu, Al-Qur'an berbicara masa depan atau eskatologi. Iya, iya, Hal jelas. seperti ini. Jadi bagi saudara kita Islam adalah hanya pengajaran dan hanya pengajaran dan hanya pengajaran. Itu jelas. Kami sebagai Kristen tidak mengganggu itu. Aman. Tetapi waktu dikatakan seperti Bang Goto tadi, Yesus itu sebatas manusia, sebatas nabi, maka kita jawab, itu menurut Anda sah-sah saja. Menurut iman Kristen, dia mati disalib, dikubur hidup, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang menghakimi Allah-Allah yang tidak jelas, iblis setan. Nah, oke, Itu kita pakai ketegasan cara Yesus. Ulangan Keluaran tahan dulu, 12 Bang. ayat Tahan dulu, 12. Dia akan menghukum Allah-Allah Mesir dan Allah-Allah Indonesia akan dihukum. Abang, ya. Itu saudara. Bang, kalau gitu kita pakai data dari Bible Anda saja, karena kalau Al-Quran terlalu banyak dan bahkan abang tidak paham ya bahasa Al-Quran. Jadi begini, ya, dalam Matius 16 ayat yang ke-27, di situ abang sudah jelas ya. Ada beberapa entitas yang turun di situ. Posisi Yesus bukan Tuhan, Bang. Itu Bible abang, itu saya katakan tadi. Abang ini bukan mengikuti sumber hukum yang paling Ya, utama. Matius dalam sumber 4, hukum. Tahan dulu, Bang. Matius Tahan dulu, saya 17 jelaskan, ayat Bang. 4 ini harus saya potong ini. Matius 17 ayat 4. Selesaikan dulu, Bang, potong. Tunggu Tadi Abang bicara, saya potong. tunggu dulu. Tahan Saya dulu, Bang, bukan apa, tidak. Itu Tahan Matius dulu. 17 ayat 4. Dengarkan dulu. Ini poinnya kekristenan ini. Ya. Abang ini saya belum selesai, Abang, bukan gereja di Iya, sini, Bang. karena yang Anda katakan udah 2 tahun. Saya pakai data ini. Yang saya katakan bahwa yang kalian dengar ikuti ini. bukan, tahan Ini. dulu, Bang. Sebentar baru Abang sanggah. Berkali-kali saya katakan yang kalian ikuti tulisan Bapak gereja, bukan Iya, Bible tunggu dulu, Abang sebagai tunggu dulu, hukum ini tertinggi. poinnya. Tahan dulu, Bang. Sebentar, Abang bisa diskusi enggak? Saya berkata berkali-kali kepada Anda, yang Anda ikuti tulisan Bapak gereja bukan sumber hukum tertinggi. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, Yesus menjelaskan entitasnya sebagai manusia. Baca, Bang. Ketika dia turun, Memang iya sebagai manusia. tahan dulu, Abang baca dulu ya. Jadi eskatologi Kristen menjelaskan bahwa Yesus itu manusia dalam Matius 16 ayat yang ke-27. Abang baca, Abang buka baru Abang baca keras-keras. Matius 16 Ayat yang ke-27, silakan. Matius 16 ayat 27, memang keberadaan Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia dari Kenapa Abang surga. bantah? Iya, Matius 17 ayat 4 bahwa Yesus itu Tuhan, di situ diturunkan Elia dan Musa, bahkan Allah turun dan murid-murid Yesus mendengarkan itu. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Ya, bukti dari Yesus ini dia Tuhan. Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi ada yang dibangkitkan Yesus. Lazarus sudah mati 4 hari. Jadi benar Yohanes 5 ayat 21, apa yang dibuat Allah bisa dibuat Yesus. Kalau Allah membangkitkan, Yesus pun bisa membangkitkan. Kalau Allah bisa menghidupkan, Yesus pun bisa menghidupkan. Ini poin dari kekristenan. Oke, selamat siang. Naikkan saudara-saudara yang lain. Bohong itu. Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus nggak bisa menghidupkan. Yesus. Tahan dulu, Bang Mesias. Assalamualaikum warahmatullahi Sedangkan saya pernah menghidupkan orang mati. wabarakatuh. Bodoh, bohong itu bohong. Yesus saja nggak bisa, apalagi kalian. Yesus mengerjakan Yesus sampai tahun 2026. Tidak Saya ada sudah bohong pernah itu cerita. mendoakan yang Itu. Baca mati. Bibelnya, Yesus tidak bisa menghidupkan Yesus orang yang mati. menghidupkan. Tahan dulu, Bang. Tahan dulu, Bang Itu Mesias. Lazarus 4 hari dikubur Oke, dihidupkan. Bang. Tahan dulu. Kalau standar Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah gara-gara cuma dia bangkit orang mati, Bang. Sebelum Yesus, Bang, tercatat dalam sejarah ada 25 orang yang bisa bangkit orang mati. Salah satunya adalah Raja Ramses I Osiris, ya, dibangkitkan oleh istrinya Isis. Bahkan lebih canggih daripada Yesus. Ketika Isis membangkitkan Osiris, itu badan Udahlah, udahlah. Teruskanlah itu, aku tidak mau lagi dengarkan kau, Bang Goto. Tidak, Anda ini ya tidak sejarah dengan ilmu pengetahuan. Ketika sejarah berkata begitu, ketika sejarah berkata Yeskel, kabur kau kan? Ketika sejarah berkata Yeskel, Elisa, Elia bisa bangkitkan orang mati, kenapa kalian tidak sebut mereka Tuhan? Itu yang masalah buat kalian, karena kalian bukan mengikuti sumber hukum tertinggi. Sabar, Dek, sabar. Itu Beda sama sumber hukum Yesus. tertinggi
adalah Alkitab Bible. Anda ikuti tulisan Bapak-Bapak gereja. Mestinya yang kalian Jangan ikuti kebaikan. menuduh dengan Tapi tuduhan betul ya Bang Goto, tapi saya ini kan 14 tahun di Vatikan ya. Izin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Saya tidak menemukan Yesus menghidupkan orang mati ya. Tetapi Elia itu jelas tulang-tulangnya aja dia bisa hidupkan, dia bangkitkan gitu kan. Nah, Yesus tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Katanya Lazarus. Nah, tentang Lazarus di situ tidak ada cerita tentang kematian. Lazarus tidak mati loh itu. Nah, artinya apa? Pemahaman tentang bisa membangkitkan orang Lazarus. Saya kan 14 tahun di Vatikan, jadi saya kaji nih. Sampai nangis-nangis ya pendeta pastor di Pacitan sana itu, oh Baal anak baik, jangan cerita-cerita ya. Karena doktrin gereja udah jemaat-jemaat mengaku Yesus menghidupkan orang mati. Saya bongkar itu, ternyata nggak bisa itu, kena prank mungkin selama ini yang dikatakan itu ajaran gereja, Bapak Pendeta bahwa Yesus menghidupkan orang mati tidak terbukti ya. Demikian. Jadi tolong buktikan kalau Yesus menghidupkan orang mati tentang Lazarus, silakan. Nggak bisa jawab kan saya bilang apa? Jadi teman-teman tolong dikoreksi lagi ya, untuk yang Kristen sudah terlanjur ini terdoktrin Yesus menghidupkan orang mati ini sangat tidak betul ya. Elia malah bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain ya. Kalau Yesus itu tidak bisa menghidupkan orang mati. Silahkan dibantah. Ya, saya tanggapi ya, Dek. Saya tanggapi. Ya, Anda kan bilang Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Ya. Baik. Baal, kamu dengan saya saja Baal. Dari Baal baru ngomong satu kali langsung diserang. Dikeroyok. Coba pakai data silahkan. Di mana? Ada datanya, jelas itu. Ya bisa pakai data, jangan congor. Kita diskusi pakai data. Karena saya ini seorang guru, seorang rabi, seorang pengajar. Jadi saya mau pakai data ya, silahkan. Udah, kamu saya Baal, Timur ya. Silahkan, datanya di mana membangkitkan Lazarus, silahkan. Macet kalian, ngacet. Ada. Lazarus bangkit itu senang dia. Iya, silahkan. Mana datanya di mana? Loh, ada di Alkitab. Gimana diskusi begini? Loh, Diskusi apa? ada. Lazarus bangkit. Coba buktikan di mana datanya, di mana di Galatia, di Gatalia kah, di WA kah, di mana terserah gitu loh. Yang penting Lazarus kan bangkit. Nggak bisa kan? Teman-teman, inilah sebagaimana ketika kamu yang repot itu ya teman-teman. Kenapa Kristen ini harus kita didik menjadi cerdas? Karena kita sebagai anak bangsa ya, sebagai anak bangsa ikut membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Dalam hal ini adalah saudara-saudara Kristen, bahwa selama ini ternyata ada saudara kita dari Kristen yang harus kita cerdaskan. Nah, ketika dia bernarasi bahwa ya Lazarus dibangkitkan dari matinya oleh Yesus, silahkan buktikan ke saya. Dia dibangkitkan. Dia Mana datanya? Aduh. Senang kamu yang repot. Itu loh di bawah loh. Bang Baal benar, Oten Longor. Diskusi ini. Lazarus senang dia. Mana datanya? Dia yang bangkitkan Anda. Oke, teman-teman, jadi tentunya di bawah akan lebih percaya saya karena saya ini seorang akademis ya, seorang orang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Nah, makanya ketika saya menarasi bahwa Yesus ini tidak membangkitkan Lazarus dan mereka mengklaim Yesus membangkitkan Lazarus, nah kita minta data. Di mana datanya? Mereka macet. Malah ada yang nantang pakai timer. Kita tanya ini aja macet. Silahkan datanya di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Tampilkan datanya, Bang brother bro. Macet. Ada itu. Iya, ada ayat berapa? Bacakan di situ. Bacakan brother. Ya, saya tidak ada Alkitab di sini. Yang penting ada.
Ini teman-teman, makanya lawan si Baal anak baik, saya ini adalah muridnya Bang Juma, gurundaku yang sangat bijaksana, bijaksitu. Guru saya adalah Bang Goto, Bang Juma, Ustadz Alif. Maka saya paham itu Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bisa membuktikan bahwa tadi itu Lazarus itu tidak dibangkitkan oleh Yesus. Silakan buktikan ke saya. Di sana kamu yang Coba diskusi begini. Masa diskusi? Loh, Diskusi begini. Ada di Bible. Ada di Bible. Apa coba diskusi begini? Di bawah lo lihat congor doang loh di bawah itu. ini Ya, kan teman-teman. senang dibangkitkan. Ya, jadi teman-teman kita untuk teman-teman Muslim, ya kita paham bahwa Yesus di sini tidak membangkitkan orang mati atau Lazarus tidak gitu ya. Ini berdasarkan data. Dan mereka mengklaim mereka harus membuktikan bahwa ternyata Yesus ini tidak punya kuasa apapun. Tidak punya kuasa. Bukan kata saya loh ya. Kamu yang penting Lazarus senang. Jadi Yesus ini jangankan membangkitkan orang mati ya. Membela dirinya saja tidak bisa. Bagaimana dia bisa membangkitkan orang lain? Oleh satu seperti lidi dia mati. Oleh paku aja satu kayak sebesar lidi loh. Paku sebesar lidi bisa mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati? Sementara dia mati oleh paku loh. Paku kecil mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati coba? Gampang kok sebenarnya logika kita. Ya, dia kan jalan kebenaran. Jadi teman-teman, jadi teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen kita pakai logika aja ya. Bertobat kamu. Ketika Yesus ini dipaku oleh paku loh, kecil loh paku ini, mati. Bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati? Paku kecil loh, paku kecil bisa mati loh. Bagaimana bisa membangkitkan orang mati sedangkan dia sama paku aja mati? Paku kecil. Lihat, Anda bayangkan loh. Gampang kok ini. Jadi tidak terbukti bahwa Yesus bisa membangkitkan orang mati ya. Karena dia matinya pakai paku loh. Ini paku, aduh. Saya lebih kuat, saya mungkin bisa sebulan saya baru mati oleh karena paku. Ini cuma 3 jam game over. Dengan perkataanmu. Jadi seperti kita harus percaya bahwa perkataanmu juga enggak disalahkan. karena Yesus berkata begini. Yesus berkata ya di Yohanes 5 ayat 30 begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana dia bisa membangkitkan orang mati? Nah, baik, saya tanggapi. Nah, kalau Tuhan yang sejati itu, tolong buktikan kepada saya, jangan lari, di mana ayatnya Yesus membangkitkan Lazarus. Anda bilang Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, betul? Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya adalah Lazarus di mana Yesus membangkitkan Lazarus? Silakan. Lazarus sudah senang di sana. Di mana ayatnya? Kamu yang sakit kepala. Oke, kita ajari lagi teman-teman ya. Gembira di sana. Jadi sesuai data yang kita baca ya bahwa Lazarus ini tidak dibangkitkan mati, dibangkitkan ya oleh Yesus. Karena memang di ayat lain bahwa Yesus mengatakan aku tidak dapat buat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalau Tuhan sejati itu, tentunya Tuhan sejati itu tidak mungkin berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Masa Tuhan ngomong gitu? Ini teman-temannya salah Aku satu. tanya, Yesus kamu kamu punya kuasa tidak? Yesus bilang apa? Di Matius 28:18, kepadaku telah diberi segala kuasa. Diberi kuasa dia. Yesus, kamu bisa melakukan sesuatu tidak? Tidak, dia bilang. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana kamu? Yesus, apakah itu kehendakmu sendiri kah Yesus itu? Bukan. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri. Nah, Tuhan tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Coba Anda jelaskan di mana. Coba sekarang kita tanya dari tadi. Perbuatan apa? Silakan teman-teman yang Kristen.
teman-teman Kristen, tolong jelaskan di mana bahwa Yesus bisa membangkitkan dari matinya Lazarus. Silahkan. Lazarus sudah senang. Macet. Kamu Lazarus. Ya teman-teman, ya Bang Goto, memang diskusi dengan Oten itu harus dihajar karena memang kita punya sebagai anak bangsa ingin mencerdaskan anak bangsa ya. Ketika ada ingin mencerdaskan anak-anak bangsa, kita tidak bisa membedakan agama, suku, ras apapun, termasuk Kristen gitu ya. Di sini kita harus cerdaskan gini ya. Makanya ketika mereka mengklaim bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati katanya, di mana buktinya? Sampai sekarang nggak bisa. Apakah Yesus kamu ini Tuhan? Bukan. Yesus kau bilang Muslim. Oke, silahkan. Di mana Yesus mengklaim bisa membangkitkan orang mati Lazarus? Silahkan. Nah, judulmu ini Baal. Kok kau bilang? Ya teman-teman, ketika kita berargumentasi, kita mengikuti cara mereka bernarasi. Mereka menyebut Yesus Muslim. Ketika kita bernarasi, ya teman-teman, mereka bernarasi katanya Yesus berkuasa, Yesus Tuhan, membangkitkan orang mati. Contohnya Lazarus. Kita ikuti. Sekarang buktikan di mana Lazarus mati dan bangkit oleh Yesus. Silakan. Macet. Dari mana jalannya kau bilang Yesus Muslim? Loh, ya kan? Lari kan teman-teman? Inilah saya bilang. Enggak, kita berangkat dari judulmu dulu. Judulmu dulu kan aku lihat judul. Iya. Yesus. Kenapa kau bilang Yesus Muslim? Muslim itu apa Muslim itu? Muslim itu apa Yang, dulu? kau yang Muslim kau yang terangkan. Oke, Muslim itu selamat. Muslim Berserah diri. selamat. Betul. Diri. Berserah diri. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan keselamatan, tapi Ya. Kristen mengajarkan kesesatan. Beda nggak? Sama nggak kesesatan dengan keselamatan? Langsung ditembak sama kan Pak. Loh betul, kita kan harus, kita tidak boleh menghujat, menafsir, framing atau apa ya? Kitab-kitabnya orang kita pindu. Berarti Wisnu kan mengajarkan keselamatan juga, Siwa, Zeus, Muslim juga itu. Ah, dia Tuhannya siapa? 1 atau 3, 4, 5? 3. Nah, Ya, jadi gini ya. Jadi sudah terjawab ya. Sekarang tolong jawab saya, di mana Yesus katanya Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari mati? Silahkan. kau kan narasumber. Nggak bisa jawab. Narasumber harus jadi juru Ya, jawab jadi dulu. Nanti aku sudah saya jawab. Oke, 3 pertanyaan sudah saya jawab. Sekarang jawab 1 pertanyaan saya dari tadi. Boleh. Di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya? Silahkan. Pakai data. Apanya? Yesus. Apanya? Yesus bangkitkan. Dari tadi dari apanya? Sudah 5 orang loh nggak bisa jawab ini. Makanya teman-teman, saya ini ingin mengajak. Saya ini kan seorang guru ya, seorang rabi gitu kan, seorang pengajar gitu kan. Saya memang berguru kepada Bang Juma gitu kan, karena Bang Juma ini adalah gurunda yang sangat besar sekali gitu kan ya, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ kan gitu ya. Kecerdasannya udah tidak bisa dibantah karena pendeta-pendeta nangis, pastor-pastor nangis, Jumat Minggu juga mencret semua nangis. Makanya saya banyak belajar gitu ya. Ternyata betul ketika teman-teman Kristen itu tidak bisa berdebat dengan Bang Juma kan kalah semua gitu kan ya. Luar biasa Bang Juma, makanya saya bersyukur punya gurunda saya nih. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya? Silakan. Jadi Macet. kali suara dulu apa? Baal. Kenapa lagi? Jawab sudah. Jawab kok sudah. Kencang kali, sabar dulu. Aku senang. Silakan. Kita sudah cukup lama membahas tentang Yesus. Sekarang kita bahas tentang Allah lah, Allah dulu. Teman-teman. Tapi teman-teman, kita jangan salah ya. Bahwa Yesus yang diimani oleh teman-teman Kristen itu berbeda dengan Yesus yang kita imani sebagai Isa alaihissalam, karena yang satu-satunya dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang tidak berhubungan suami istri adalah Isa alaihissalam, yaitu Yesua al-Masya. Nah, kalau Yesus yang diimani oleh teman Kristen adalah iblis, penyesat, Lucifer yang jahat. Makanya Yesus berkata, ini kata Yesus ya. Kata Yesus nih, bukan kata saya. Waspadalah terhadap ngeri kali API ini. sabar dulu. Ini kata Yesus loh.
Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dia bilang menggunakan namaku, dia bilang. Nah, ada Kristen yang mengklaim bahwa Tuhannya adalah Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada ini, waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu yang datang kepadamu, yang menyesatkan banyak orang yang menggunakan namaku, dia bilang. Menggunakan nama Yesus. Coba Kristen kita tanya. Kristen, apakah kau menyembah Yesus? Oh iya. Betul berarti. Berarti Yesus yang disembah oleh Kristen ini adalah iblis penyesat Lucifer yang jahat. Ya, di Wahyu 22:16. Ya, di Wahyu 22:16 bahwa dikatakan Yesus ini adalah iblis Lucifer yang jahat. Karena apa? Kenapa kita berbicara tentang wahyu ya teman-teman? Wahyu ini adanya setelah Yesus terangkat ke langit. Baru muncul wahyu. Penyesat ini datang mengaku Yesus. Nah, tolong jelaskan kepada saya. Nah, coba jelaskan kepada saya kenapa Kristen menyembah Lucifer. Silakan. Ya, silakan. Kenapa kalian menyembah Lucifer, Yesus yang palsu ini? Silakan. Kalau kau macet. Tadi ditanya tentang kebangkitan Lazarus, gak bisa jawab. Nah, kita naikkan lagi tentang bicara tentang Yesus katanya. Oke, sekarang kenapa Kristen menyembah Yesus Lucifer yang jahat? Silahkan. Oke. Macet. Dari tadi teman-teman. Oke. Kebenaran Al-Quran ditanya memburuk-burukkan Yesus. Ditanya, memang Yesus iblis harus diburuk-burukan? Iblis kok. Ya ampun, ngeri kali kalian. Loh, Yesus berpesan apa? Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu yang menyesatkan namaku, menyesatkan banyak orang, yang menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan nama Yesus itu Yesus yang ngomong. Darel, Bang Baal kan tadi sudah membedakan, Darel, antara Yesus putra Maryam atau yang disebut dengan Nabi Isa. Beda dengan Yesus yang kau sembah. Itu aja. Yesus Yunani, Yesus iblis, Lucifer, setan penyesat yang jahat. Bukan kata saya. Wahyu datanya di mana? Di Wahyu 22:16. Yesus ada di Al-Quran? Tidak ada. Jadi kenapa kau bahas Yesus? Apa hubunganmu dengan Yesus? Kita bahas karena yang kitanya anak bangsa, saya bilang. Sebagai anak bangsa, saya harus membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak melihat agama, tidak melihat suku, ya, tidak melihat ras. Ternyata yang disembah oleh Kristen ini adalah Lucifer. Kau bertanya, kenapa bahas Yesus? Saya bilang, saya ini punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Ternyata Kristen ini menyembah Yesus yang iblis, Lucifer yang jahat. Itu yang saya mau sampaikan. Gampang kok. Kenapa kok bahas Yesus? Mulai tantrum dua-dua. Bal, songkot kau belum apa-apa sama aku ya. Iya, kenapa ke pertanyaan saya? Kembali ke pertama dulu. Anda bernarasi Yesus Tuhan membangkitkan orang mati, Lazarus. Silahkan dijawab itu dulu. Kau bilang tadi enggak. Jadi ngapain kau bahas Yesus? Kan macam kerbau kau bilang. Saya membahas Yesus tadi adalah kayak punya kewajiban. Kalau memang beda Isa alaihissalam. Ada kau bilang ngapain kau bahas Yesus? Oke, saya jawab lagi, saya ulang lagi ya. Anda bertanya, saya jawab lagi. Saya sebagai anak bangsa, saya bilang ingin membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Nah, teman-teman Kristen ini adalah orang-orang tersesat yang menyembah Yesus yang iblis, penyesat Lucifer yang jahat. Nah, saya sebagai anak bangsa kasihan, harus membantu. Baal, sudah terjawab? Sudah terjawab ya? Sudah terjawab ya? Kenapa saya harus bernarasi itu? Karena Yesus yang asli, saya bilang, yang dilahirkan oleh seorang Bunda Maria yang suci, ya, yang tidak ada hubungan biologis, sebelum terangkat ke langit berpesan nih. Waspadalah terhadap Mesias-Mesias palsu, Kristus-Kristus palsu, yang menyesatkan banyak orang, yang menggunakan namaku, menggunakan nama Yesus. Waspada.
ada. Nah, Yesus yang palsu ini, yang iblis yang kalian sembah, gampang kok. Apa salah saya? Coba. Kalian dicerdaskan gak mau diselamatkan tidak mau. Nangis kau. Nah, sekarang di mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus dari matinya? Silakan. Langsung nanya dah. 1, 2, 3, 4, 5. Oten nggak bisa jawab loh. Gampang kok. Oh, mulai tantrum dua-duanya. Bahas Yesus. Yang mana yang betul kau ini? Kau percaya macam kerbau, diikat-ikat, di kerbau itu kan diikat, ditarik. Kayak cocok macam kau kayak di kerbau. Bilang aku kerbau kau. Oke, saya jawab lagi boleh? Kau bahas Yesus nggak tahu. Oke, saya bahas boleh, saya tanggapi pertanyaannya harus dijawab kan? Kerbau apa lah kau ini? Cocok Oke. macam kerbau kau. Saya pertama, ya saya ulang lagi, saya ini sebagai anak bangsa, ya kan, ingin mencerdaskan anak bangsa, membantu program pemerintah, gitu, berpartisipasi, gitu, sebagai anak yang baik, anak bangsa ini. Di sana, dalam menjalankan kebaikan, saya tidak melihat suku, agama, ras, apapun, ya kan. Kemudian saya mengutip pernyataan Yesus yang asli nih ya. Yesus yang asli berpesan, waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, yang menggunakan namaku, dia bilang, menggunakan nama Yesus. Itu disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Maka muncullah Yesus yang palsu ini. Betul perkataan Yesus. Muncullah Yesus yang palsu ini, aku Alfa dan Omega. Kapan Yesus pakai bahasa Yunani Alfa Omega? Kapan Yesus pakai aku Alfa Omega? Kapan? Ini yang iblis penyesat Lucifer yang jahat. Makanya di Wahyu 22:16 di situ ada Yesus yang mengaku bintang timur. Bintang timur filosofinya adalah planet Venus, oke? Planet Venus itu tidak ada dua, planet Venus 1, planet 2, planet Venus 3. Tidak ada, planet Venus itu satu. Saturnus 1. Nah, di sini ada yang mengaku Yesus bintang timur. Nah, kalau kita baca narasi dari Bible, bintang timur ini apa? Iblis, Lucifer yang jahat. Nah, ini yang kalian sembah. Yang mengaku aku Alfa Omega. Kapan Yesus bahasa Yunani, bro? Kabur dari mencret kau. Silakan. Siapa yang mau ini lagi? Itu di bawah Lucifer, iblis. Makanya kita ini hati-hati. Kalau Yesus berkata itu pasti nubuatannya akan tergenapi. Kalian tidak bisa baca. Hanya jingkrak, salto, mabok di gereja. Bible tidak pernah dibaca. Mencret kau. Siapa kita? Paham? Nah, yaudah, jangan kau baik cerita lagi. Sobat. Apa yang mau dinarasikan Bau? Silakan. Gantian Bau. Iya, Tentang Lazarus. Kan sumber. Lazarus itu akan dibangkitkan di hari kiamat. Udah Lazarus itu senang dia di akhirat sana. Kita yang pusing Lazarus di akan sini aneh dibangkitkan kalian. di hari kiamat. Udah paham? Iya, mana datanya Yesus membangkitkan Lazarus itu di mana? Lazarus sudah Kenapa sih nggak ada yang bisa jawab dari tadi? Honda. Pakai data. Yohanes. Silakan buka. Dia akan dibangkitkan. Jadi belum dibangkitkan. Hah? Makanya kawan-kawan, kalau ke gereja jangan mabok, jangan salto, jangan kebanyakan makan babi. Inilah kalian. Tadi pintar. Kau bilang Lazarus akan dibangkitkan. Si Bau bilang sudah dibangkitkan. Mana yang benar? Bilang akan dibangkitkan. Dibangkitkan di hari kiamat. Paham? Jadi belum dibangkitkan sekarang. Hah? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Kau bilang Lazarus akan Kau bilang Lazarus akan dibangkitkan. Kau bilang tadi Lazarus akan dibangkitkan. Nah, Ya, Lazarus akan dibangkitkan. ya di hari kiamat. Nah, jadi sekarang belum dibangkitkan dia. Ya belum lah. Anjir, ini saya bilang
Kenapa si Baal ini adalah seorang pengajar yang belajar dari gurunda saya yang sangat besar, yang sangat besar sekali, yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, dari Bang Juma, Ustadz Talsta, Ustadz Alif, dari semua gitu ya, dari Kang Chan, Uni Ripa, semua belajar. Begitu cara belajar. Memang dibangkitkanlah dia nanti. Kan gitu. Oh, jadi belum dibangkitkan sekarang. Yang kau itu ngomong sama orang Kristen itu, memang orang Kristen bilang dibangkitkan, tapi bukan sekarang dibangkitkan, hari kiamat. Udah, bau, mindset kau bau. Oke, Bang Goto, silakan Bang Goto, sudah terjawab. Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus, baru akan katanya si Honda bilang. Lanjut Jeder. Dengar dulu, jangan langsung Makanya menang. datanya tampilkan Bang Honda, Paulus juga yang dibawa, Baron atau Bau, di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Silakan. Yohanes baca ya. Jelas mencatat sudah Baca Yohanes 4 hari 11:17. Lazarus Datanya Bang Bau, datanya dibacakan. dan menikmati kebahagiaan di akhirat sana. Balkurbo, Yohanes 11:17. Iya dibaca, baca Bang Honda. Baca Honda. Aku habis satu. Aku lagi di luar nih. Ya sudah, suruh bacakan ke Bau. Yohanes berapa? Yohanes 11:17. Bacakan Bau. Brother. Ya, saya di luar ini menikmati alam semesta ini. Aduh, kau di rumah kau enggak jujur Jadi kau. di luar, jadi menikmati udara ini. Ini Paulus agamanya siapa ini? Paulus. Yohanes 11:17. Yohanes. Baca. 11 ayat Dibaca, 17. baca. Baron. Ada Bimbel Baron. Di luar ini. Baron. Di rumahku udah pakai songkat aku kok di rumah. Baron Begini gimana? saja, yang penting kan dia sudah bangkit. Di mana Ya kan? ayatnya bahwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian? 4 hari Udah, Yohanes itu brother. 11:17. Sudah dia, sudah senang di akhirat. Kita yang sewot di sini aneh ini. Ya, makanya pakai data di mana? Yohanes berapa? 11 ayat 17. Coba bacakan murid Yesus. Saudara Marta itu. Lazarus saudara Marta. Yohanes berapa itu? Itu mau dibacakan itu. 11 ayat 17. Paulus kok enggak ngomong sama sekali? Paulus, saya turunkan kalau enggak ngomong. Paulus, Ustaz Paulus. Aduh, ada Ustaz Paulus. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Dah. Ya teruskanlah ke bawah. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, Apa kata Yesus itu? Silakan. "Saudaramu akan bangkit." Nah, Lalu kan kata bangkit kan? Marta, Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang dibangkitkan pada hari kiamat." Yesus menjawab, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia Bentar tidak." dulu, baca terus. Kalah kau, weh kerbo, kalah kau kan, ya udah. Baca terus, Bang Baan. Udah Dan jangan setiap orang yang Oke, jadi teman-teman, saya ajari ya. Ini pendeta pastor itu nangis kepada saya. Ini ketika saya kupas ini ya. Saya ini kan akademis, saya netral pada saat ini. Saya ambil referensi-referensi dari Bible dan kita komparasi dengan ayat-ayat lain, dengan dari luar pun saya komparasi. Di sini Anda baca
Ada seorang yang sedang sakit. Ingat, sakit. Namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Makanya si Bao tadi menceret. Gak bisa ini. Di mana? Oh, ada dia. Honda catat ya. Ini dibacakan oleh Anda baca. Oh, ada dengar ya? Kan dia dibaca. Apa Ya, sabar dulu. Dan Lazarus yang sakit, sabar dulu. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Oh, kaki Tuhan diminyaki. Dengan minyak mur. Sekarang kita bahas Dan menyekanya dengan rambutnya. Iya. Sabar iya. dulu, dibacakan firman Tuhan harus hikmat. Sabar dulu, sabar dulu. Dibacakan firman Tuhan harus hikmat. Katanya firman Tuhan. Hari kau macam kerbau kulit kau. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 3 itu. Ayat 4 kata Yesus apa? Catat, dicataten. Makanya jangan makan babi, minoritas. Terus kalian baca ayat 4-nya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, kuncinya di sini. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, lalu klaim di bawah bahwa itu Lazarus mati. Padahal di ayat 4 mengatakan, masa Yesus penipu? Kau mau hujat menipu Yesus kalau mengatakan Lazarus mati? Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus penipu bukan di sini. Tetapi, dia bilang, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim sebab penyakit itu, dia tekan lagi, penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Gampang kok. Nanti baru kita bahas ke bawah. Kamu pahami dulu ayat 4. Ya oke, silahkan. Kamu paham nggak di sini? Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya tidak akan mati, betul? Ya, berarti Lazarus hanya sakit. Gampang. Nah, silahkan. Gampang kok. Silakan. Dibantah, Bau, Honda. Waduh, Honda macet. Kenapa mati orang clean tutup mic aku? Jangan tutup mic aku. Lu iya, makanya Anda nyerang pribadi, nggak boleh seperti itu. Pakai data. Ya, dia tadi nyerang pribadi kami. Loh, di mana sih? Aduh, dari awal dia sama siapa tadi? Di mana Pak Al apa ngomong bahwa Honda Ada tadi itu tuh. Kerbo siapa? Ada tadi tuh bahas tentang pribadi orang juga. Silakan. Ya, silakan dibantah lah. Ayat 4 kamu pahami dulu. Kalau sudah paham, Baal, tolong lanjutkan Baal. Bagaimana memahami Yohanes 11 ini? Kau tidak tahu kau apa perkataan Yesus itu. Silakan, kamu tahu apa, jelaskan. Jangan pikiranmu kau bawa. Ya. Aku tidak berpikir, aku baca doang, gampang kok. Itu perkataan Yesus. Dan apa yang dibawanya lagi? Dia akan dibangkitkan. Oke, kata Yesus, penyakit itu membawa kematian atau tidak mati? Macet kalian. Dengar dulu kok mati dulu tadi. Dengar dulu. Kau matikan mic aku. Nanti kau jadi macam kerbau nanti kau. Saya baca sedikit ya teman-teman, saya baca ya. Saya baca sedikit. Ketika Yesus mendengar kata itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pertanyaan saya kepada Kristen, penyakit itu membawa kematian atau tidak membawa kematian? Dengar. Macet kalian. Dengar dulu. Lanjut Bang Goto. Dengar dulu. Memang sebagai manusia penyakit itu bawa kematian. Paham? Saya ulang ya. Open book ini, open book. Kalian buka catat baru open di sana pertanyaannya. Penyakit itu bagi manusia penyakit itu bawa kematian. Tapi Yesus yang ngomong. Katanya Yesus Tuhan. Sekarang kok jadi manusia? Baca dulu di bawahnya. Nah, oke, saya baca ya. Maka juga Yesus kepada si Marta. Dia si Marta sembarang itu. Si Marta tuh kekasihnya Yesus loh. Kau sembarang kasar kali. Kau berarti nyerang kau. Itulah kau kerbau kau. Kekasih Yesus si Marta itulah kau macam kerbau. Loh, ini anak yang kekasih ini siapa?
Iya. Kasih. Lari jangan ke situ. Oh, iya, saya baca ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ya saya baca dulu pelan-pelan ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah, menurut Kristen yang botol-botol, apakah penyakit ini membawa kematian atau tidak mati? Silakan. Menurut kamu lah, terserah. Menurut kamu kan ngarang bebas. Silakan, nggak apa-apa. Silakan, ngarang. Jawab. Honda Net. Si bau kabur. Oh, betul. Bau kabur. Honda Macet Net. kalian. Dibuka mute-nya. Saya murid Honda, silakan. Nanti saya ajari kalian memahami ini gimana. Gampang kok sebenarnya nih. Yesus ini. Ngurus sama klien capek. Dari tadi klien mati-matikan aja mik aku. Ya silakan. Menurut Yesus, penyakit itu membawa kematian atau tidak membawa kematian? Dengar dulu. Tidak, Memang karena Yesus tidak berkata. lagi. Tidak kan? Mantap. Murid itu loh, temanmu si murid Yesus itu sudah ngomong tidak. Aduh, Ngomong sendiri. Dia mau mana sendiri kau. Aduh, si murid Yesus. Dia mau mana sendiri kau kawan ya. Sudah? Oh jawab. Apa sudah? Udah kalah ngomong kau. Kau tapi kau menang kau. Mau menang sendiri kau ya udah silakan. Iya silakan saya tanya ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ngomong awak. Aku bilang lagi. Nah, silakan jawab. Ngomong kau. Silakan jawab. Capek aku. Oke, diam. Oh enggak, oke kalau kamu capek sudah. Murid Yesus, menurut Yesus, penyakit itu akan membawa kematian atau tidak? Tidak, karena dia hidup lagi. Mantap. Jadi ketika dikabarkan oleh di sana dikatakan oleh Maria dan Marta bahwa Lazarus ini sakit, ya, dia bilang tidak akan mati, dia bilang, ya kan? Penyakit itu tidak akan mati, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan sebab penyakit itu dia bilang anak Elohim akan dimuliakan. Nah kemudian Yesus setelah itu berangkat ke Lazarus tidak? Tidak, dia masih 2 hari di sana. Saya hafal ini ya, masih tinggal di sana dengan murid-muridnya. Tetapi di sini, kenapa di sini dikatakan di ayat 11 Anda baca? Di ayat 11 silakan. Yohanes 11 apa? Iya, di ayat nomor 11-nya. Yohanes 11 ayat 11. Iya dong, masih berturutan. Kita kan harus jangan comot-comot ayat. Ya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudaraku telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia. Nah, oke. Betul, Yesus di ayat 4 mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Di ayat 11, ini setelah berjalan waktu, demikianlah perkataan Yesus. Sesudah itu, ia berkata kepada mereka kepada orang-orang yang hadir situ, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tolong jelaskan, apa itu maksudnya? Ya, tidur yang dimaksud adalah mati sementara. Jawabannya ada di ayat 14-nya. Oke, jadi mati sama dengan tidur atau tidur sama dengan mati? Tidur sama dengan mati atau tidak? Ada yang disebut dengan mati suri, Bang. Jadi dia kondisinya seperti tertidur, tapi dia sebetulnya kondisinya seperti tidur tapi mati karena napas berhenti, jantung berhenti berdetak gitu. Mantap, berarti murid saya nih pernah dengar saya nih. Oke, jadi di sini teman-teman, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, bukan membangkitkan dari mati atau membangkitkan, mengembalikan rohnya ke dalam tubuhnya. Ya.
Bukan mengembalikan rohnya ke dalam tubuhnya sehingga dibangkitkan oleh Yesus, bukan seperti itu. Karena Yesus di sini berbicara tentang yang mati itu Enggak dong, seperti itu dong. Di ayat 4 di mana Yesus mengatakan itu dikembalikan rohnya, di mana? Lazarus. Nih. Di mana Yesus mengembalikan rohnya di situ? Macet kalian, jangan tambah-tambah. Ayat 25. Ayat 25. Ayat 14. Akulah kebangkitan. Apa ini? Ayat 14. Ayat 14 ini baca. 14. Ayat Karena itu 14 Yesus jadi berkata, baca. Lazarus sudah mati. Saya sudah baca tadi. Jadi di sini, ketika kalian mengatakan bahwa Lazarus mati, berarti Yesus penipu. Oke? Kalau Anda mengklaim seperti itu, Yesus penipu, ini masuk neraka ini. Sebentar Alkitab. Sabar dulu, karena sabar dulu Bang. Karena di ayat 4 tadi, Al-Quran kau bodoh Al-Quran bodoh kau. sabar dulu. Karena di ayat 4 tadi, Yesus berkata penyakit itu tidak membawa kematian. Kenapa dikatakan 14 Lazarus sudah mati? Penipu Yesus. Ya, karena Betul? Yesus penipu tidak di sini? namanya, Bang, tapi hanya mati suri gitu. Mati suri itu apa? Atau mati suri itu mati sebentar doang, hanya sesaat, seolah-olah tidur. Iya, itu rohnya ada tidak? Rohnya yang jelas jantung berhenti detak, napas berhenti. Bukan itu pertanyaan saya. Tadi makanya saya kejar rohnya itu ada tidak kalau mati suri? Keluar sesaat, kayak sebentar doang. Ngarang. Mati suri gimana? Oke, makanya bertanya. Minta maaf dulu sama si Baal. Silakan Baal, minta maaf. Apa yang mengatakan yang Kalau ada yang salah itu. bukan maaf Baal, saya tidak tahu mati suri itu gitu. Silakan. Ya, saya tidak tahu mati suri itu apa. Oke, Anda buka Halodoc. Silakan. Halodoc ini pendapat orang-orang dokteran ya. Dia mengambil referensi dari dokter sedunia. Main dulu ya. Ya. Oke gitu ya teman. Jadi yang dimaksud di situ, makanya Yesus itu tidak berbohong ketika di ayat 4 mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Nah ternyata di ayat 11 mengatakan aku akan membangkitkan Lazarus dari tidurnya, masih tetap dia bertidur. Nah ternyata di ayat tadi ayat 24 mengatakan Yesus mati. Nah kok ada kontradiksi? Nah kalau kalian kan akan mengambil ayat yang terakhir, oh Yesus Lazarus mati. Seharusnya ayat dengan ayat itu terkorelasi. Dan bagaimana ilmu kita bisa memahami pernyataan Yesus? Yesus ini orang hebat, orang cerdas, tinggi ilmunya. Hanya orang-orang pintar yang bisa paham. Ternyata di situ bahwa yang dimaksud Yesus ini adalah mati tidur. Mati tidur itu bukan keluarnya roh dari jasad kita. Ingat ya, bukan roh keluar dari jasad kita. Ya, tetapi mati karena detak jantungnya berhenti, napasnya tidak ada, ya kan? Napasnya tidak ada, nadinya pun tidak ada, tetapi rohnya masih ada. Makanya di dalam kedokteran dinamakannya Lazarus syndrome. Itu namanya Lazarus syndrome. Jadi di dalam kedokteran, jadi di dalam kedokteran ada dua kematian. Tipu-tipu disunat, nggak ada perintah sunat. Jadi kematian. Jadi ada dalam kedokteran ada dua kematian itu. Kematian secara fisik, ya. Kematian total. Secara fisik ini adalah seperti yang dialami oleh Yesus tadi itu. Jadi Yesus itu tidak membangkitkan orang mati Lazarus itu dengan mengembalikan rohnya. Tidak. Rohnya tetap ada, tetapi secara fisik, secara manusia, dia mati. Makanya di dalam di kota-kota besar, seperti saya di kota besar, kalau ada warga yang meninggal, itu harus dirujuk ke RT, ke RW dan bawa ke dokter. Tidak langsung dikubur, karena harus ada rujukan dokter. Karena dari hasil analisa, diagnosa dari kedokteran baru dikatakan, oh ini meninggal, atau tidak. Kalau belum meninggal, dilakukanlah pertolongan pertama, biasanya dipompa denyut jantungnya seperti itu. Gitu teman-teman ya. Jadi di situ Yesus bukan membangkitkan orang mati dengan mengembalikan rohnya, tetapi tadi itu hanya dari tidurnya. Jadi mati dari tidurnya, bukan mati dari memasukkan rohnya. Makanya ayat 4, ayat 11 dengan ayat 24 ini tidak ada kontradiksi.
Nah, kalian comot ayat. Ini ada Oh ya, muridmu, Lazarus Bapak. mati. Ah, itu kalian. Ada muridmu ini. Oh ya, Pipi. Lah, Pipi, selamat siang. Kalau Pipi ini harus dengan Bang Juma ini, karena murid saya terlalu rendah sekali. Biar dimasuknya biar bersahadat gitu loh. Ayo Pi, gimana tentang Lazarus Pi? Paham nggak Pi? Enggak. Baal tiap hari makin gila, makin stres. Gak bisa membedakan orang mati sama orang tidur. OMG, Baal, Baal. Yesus yang ngomong kok. Yesus yang ngomong kok, bahasa Yesus tambah gila kok, ini menghujat sekali. Yesus yang ngomong, Pipi. Baal, kalau orang tidur, orang nggak akan nangis. Emang kalau Baal tidur, orang nangis? Enggak kan? Baal kemohon. Terus yang Yesus salah ini maksudnya? Enggak, kau yang salah baca. Coba kamu baca. Baca, Yesus bilang dia tidur. Iya, menurut Tuhan Yesus dia tidur. Terus salah di mana? Masalahnya, salahnya di mana? Salahnya di mana? Kau bilang bukan tidur. Berarti Yesus penipu. Ya enggak lah. Loh, kenapa kau bilang bukan tidur, itu mati katanya kau bilang? Orang lain melihat dia mati, tetapi Tuhan Yesus Maka melihat itu dia Yesus tidur. mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus yang bilang, kau bilang mati. Kau bilang kan mati, tapi Yesus bilang tidur. Ngerti nggak sih? Pandangan manusia menurut orang itu sudah mati. Tuhan Yesua itu Padahal Yesus bilang apa? Tidur atau mati? Ngerti nggak sih Baal? Kan macet. Maha Kuasa. Kata teman Kristen itu katanya Yesus itu membangkitkan orang mati, Akulah Lazarus, kebangkitan dan kan gitu hidup. kan. Ya. Ganti nih Baal. Silakan Nathan. Nathan ini gak ada ilmu Bibi, cuman mudah potong-potong itu. Yohanes 14. Aku Makanya adalah TPP kalau mau diskusi, pahami dulu dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu dipahami. Jadi hanya Kalau saya ini itu jalan kepada Bapa, kebenaran, semua perkataannya itu benar, dan dia akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. jadi gini Pipi, kalau saya ini kan yang Yesus Karena Maria kakaknya percaya kepada Yesua, oleh karena iman Lazarus dibangkitkan. Dibangkitkan dari mana? Iya. Dibangkitkan dari mana? Jadi gini Pipi, kamu kalau mempelajari ini, Dibangkitkan oke Nathan, sebentar Nathan, oke ya, selama 4 hari dia oke, kuburan ya. oke. Di Amerika itu, Kuburan sudah ada 4 Amerika tuh bulan-bulanan loh dimasukin ke dalam peti es gitu kan, dulu mungkin di dalam goa ya. Ini bukan di dalam kubur loh, di sana tuh goa loh, ngawur aja kok ini dulu. Jadi gini, ini gini Pipi, kalau Anda di belajar, dalam gua yang banyak. sabar dulu. Kalau Anda belajar, teman-teman, kita percaya yang Yesus sampaikan ini benar. Tetapi kalau mengatakan bahwa Yesus inilah Lazarus ini mati, pengertiannya sudah tidak ada rohnya, kemudian rohnya dimasukkan kembali oleh Yesus, itu berarti kalian sedang menghujat Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa Tidak ada penyakit menghujatnya. Yesus sabar sendiri dulu. mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Sabar Ya. dulu. Dia adalah Bangkit jalan. dari apa di sini? Bangkit dari tidur, anak saya bisa bangkitkan juga, anak saya bangkitkan dari tidur. Apa gak susahnya, gampang kok. Saya tiap hari bangkitkan. Istri saya juga saya sering bangkitkan. Segala kuasa di Mah, bangun, mah. telah diberikan kepada Gampang kok. Matius 28. Jadi saya jangan diulang-ulang, narasinya gini Pipi. Yesus berkata, ketika Maria dan Marta menyampaikan tentang Lazarus sakitnya, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Gampang kan tuh bahasa itu? Gampang sekali gitu loh. Oh, tidak akan sampai mati, penyakit itu aman-aman saja. Makanya ketika Ramai itu, orang mati oleh karena penyakit, Bang. makanya Salah ya. waktu itu Yesus masih berdiam diri di sana 2 hari, tidak langsung menuju ke Lazarus gitu loh. Nah seperti itu Vivi, silakan.
Kalau kau menemukan ada kata mati, berarti Yesus penipu. Tadi bilang tidak akan membawa kematian. Loh, kok di ayat lain ada mati? Nah, silakan. Baal. Gampang, counter kau tuh gampang. Terus mereka nangis kenapa, Baal? Siapa nangis? Orang-orang di sekitar Lazarus. Makanya itu saya ajari. Nah, apa yang diajarin? Oke, baik, baik ya. Baik. Gampang kok. Iya, baik. Saya ajari ya. Ini. Oke, Anda sudah baca belum? Orang saja cakap karena dia tidak ada di dalam kejadian itu. Oke, silakan Pipi. Kamu belum baca kelihatannya. Baca selanjutnya ayatnya, silakan. Pi. Ayat berapa? Gue baca. Gimana? Ada diskusi mau ayat berapa? Ayat berapa aku bacain? Ayat berapa? Ayat 4, silakan. Ayat 4. Dari Baca mana yang keras, ayatnya? Dari tadi nyerocos. Aduh, congor oten, makanya jangan terlalu banyakkan babi, saya bilang. Kalian ini terlalu banyak babi, akhirnya kalian ini muka jelek, petak-petak, minoritas. Kalian begini, kafir lagi. Kalau diskusi ini pahami dulu sebelum membahas. Gue ganteng Baal, buset dah. Tapi kan kamu petak, biasa aja lah masuk bau gitu. Oke, silakan baca. Kayak gini. Lu petakan. Petak lu kamu. Ini, lu kayak dia. Apa petak? Sudah lanjut, gak usah petak kamu. Pastilah kalau ciri-ciri makan babi itu petak pasti. Gue bacain. Nah ini itu loh saya bilang mereka ini membantah, tetapi belum baca ayatnya. Gimana? Cepat berapa? Kan? Terus yang kamu bantah saya tadi apa? Ya karena gue tahu ceritanya. Ya silakan ceritakan. Ayo ceritakan. Cepat berapa gue jawab. Ayo siapa Nathan, kasih tahu Nathan. Ayat 4. Lebih. Apa bang? Ayat 4. Oh ayat 4. Aduh ya Allah. Batuk lawan si Baal batuk. Bentar ya. 16 sebentar. 4 ya. Makanya berhenti makan babi Pi. Tidak mungkin yang haram ini akan bersatu dengan yang halal. Yang haram, yang halal. Ayat berapa ini? Ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Ayat 4 Bibi. Dari mana? Tadi nyerocos itu apa tuh ya? Dari mana? Matius, Yohanes ya? Yohanes 11 ya? Aduh ya Allah sampai di Galatia. Sudah hafal. Oke, jangan Katanya cerita itu udah hafal. Sebentar. Galatia. Yohanes 11 ayat 4. Ketika dia mendengar kabar itu ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, betul. Tepuk tangan. Masyaallah. Jadi sini. Oke, yang saya tes murid saya. Apa yang Anda pahami tentang ayat ini? Gampang loh. Gini Yesus ya. Kuncinya gini ya. Yesus ini sebelumnya saya kisi-kisi. Yesus ini hanya 3,5 tahun kurang lebih memberi pengajaran kepada murid-muridnya. 3,5 tahun ini ibaratnya murid-muridnya baru mengenal Yesus kan 3,5 tahun. Yang murid-muridnya ini muridnya Yesus ini ibaratnya baru kelas 3 SD. Lebih setengah tahun. Jadi kelas 3 lah, kelas 4 belum lulus. Tentunya Yesus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Tetapi karena Oten ini pemakan babi, kafir, jelek, minoritas gitu kan, tidak paham. Padahal Yesus itu menggunakan bahasa kelas 3 SD loh. Coba Anda coba kita tes. Coba, silakan. Gampang kok. Jelas Baal, ayatnya jelas. Anak Allah akan dimuliakan, betul? Nah, kan dipotong-potong kan? Kok dipotong-potong? Coba. Mesti bawa babi. Allah akan dimuliakan, betul? Oke. Penyakit mesti dibawa babi. Sabar dulu Bang. Ya kalau saya kan dibilang kambing karena saya makan kambing nggak masalah. Kalian makan babi dibilang makan babi kok takut sih. Oke, saya ajari. Anda kan tidak bisa menjelaskan ya.
Enggak, apa sih Sabar dulu Bang, kita fokus Bang. begini ya, Baal. Iya Bang. Hati-hati ya, jangan saya balikan ya tuh kata-kata itu ya. Nggak masalah, Mbak Alim tuh biasa dibalik-balikin. Lu kata babi. Oke, kita lanjut TV ya. Oke, Fokus ke begitu. ayat 4. Sekarang saya mau tanya. Kok nanya sedang bahas kok Saya nanya mau apa sih? tanya, babi itu halal atau haram? Ya, babi halal atau haram? Sabar dulu, sabar dulu. Ini pembahasan materi ini sebentar dulu. Ini pembahasan materi. Lanjut PVP. Oke. Oke, Babi Pipi, haram saya atau ajari ya. halal? Saya ajari Pipi ya. Ya. Ketika Yesus Kamu bilang mendengar apa kabar saya itu, ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, oke, penyakit itu tidak akan membawa kematian, koma. Tetapi dia bilang, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Sebab apa? Sebab penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Ada berapa kata penyakit di situ? 2. Nah, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kunci. Kenapa kalau 2? Sabar dulu, makanya kamu tuh harus belajar sama saya. Nah, apa itu? Kenapa penyakit itu tidak akan membawa kematian? Kan begitu. Lalu diulang kata Yesus. Sebab oleh penyakit itu, bukan oleh kematian itu di situ. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sebab oleh penyakit itu tidak ditulis oleh Yesus, tidak mengatakan sebab oleh kematian itu anak Elohim akan dimuliakan. Gampang kok. Nah, pertanyaannya silahkan jelaskan. Apakah Yesus mengatakan penyakit itu akan membawa kematian atau tidak membawa kematian menurut Yesus? Tidak membawa kematian. Nah, pintar. Kenapa kau mengatakan Lazarus itu mati? Saksinya banyak tuh orang mati. Berarti Yesus penipu. Ya enggak lah. Lah buktinya Yesus mengatakan tadi. Oke, saya ulang lagi. Kau paksa bahwa Lazarus itu mati. Padahal Yesus berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu dari Marta dan Maria, Yesus berkata nih, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan oleh Elohim. Sebab oleh penyakit itu dia bilang. Diulang lagi. Penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Tidak dikatakan sebab oleh kematian Maka itu digenapi anak Elohim ulang akan dimuliakan. kebangkitan dan hidup seperti itu. Oke. Dia Lalu membangkitkan kau orang mengklaim, mati. Ya, Oh, itu diulang-ulang menggenapi. si Nathan. Maka itu dia dihormati, dia dimuliakan Coba oleh diam Tuhan. dulu, gantian lah, gantian dulu. Lanjut dong, Bang. lalu kau mengatakan itu adalah mati. Nah, menurut kamu mati di sini apa kalau begitu menurut kamu? Mbak, Pipi. bisa baca nggak sih ayat 17? Iya, menurut kamu mati itu apa menurut kamu? Mati total lah. Nah, berarti nipu nih ayat 4. Apa nipu apa lagi? Ya, kau bilang Yesus bilang tidak akan mati. Buktinya hidup nggak Lazarus? Berarti tidak terbukti pernyataan Yesus nipu di sini. Bukti dong. Hidup Ya berarti Yesus nipu ayat 4. nggak dong? Lah. Pertanyaannya hidup nggak? Yesus bilang tidak mati. Loh, memang hidup nggak Lazarusnya? Tidak. Nah, itu hidup gimana sih kok enggak? Terus yang hidup Saya siapa? ulang, saya pipi, saya ulang ya. Saya ulang. Penyakit itu tidak akan mati, tapi buktinya kau bilang mati, betul? Lazarus hidup atau mati? Aku tanya, kau bilang mati, betul? Mati terus? Penipu Yesus. Tidak, apa yang tidak boleh dilakukan itu Tuhan. Yesus menipu. Kebangkitannya. Oke, berarti betul ya. Kalau kau mengatakan bahwa Lazarus itu mati dari keseluruhan, kau bilang mati secara keseluruhan, berarti Yesus penipu. Coba jangan Dan wajar dikatakan Yesus begitu, itu masuk Yesus neraka. penipu. Mana Yesus penipu? Oke. Kan jelas, Allah Jelas maha ya, menipu. bahwa di ayat Quran 4 jelas Yesus mengatakan berkata, Allah maha menipu. ketika Yesus mendengar kabar itu, Menipu. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Sebab Hidup nggak penyakit Lazarusnya? Hidup itu anak Elohim akan dimuliakan. Gimana? Hidup nggak Lazarusnya? Loh, ayat 4 mati atau tidak menurut Yesus? Lah. Macet kalian.
Duduk nggak? Menurut Yesus di ayat 4 ini Lazarus ini mati atau tidak? Macet kalian. Macet. Jadi begini caranya saya ajari ya, cara belajarnya begini. Maka itu dia mengatakan demikian ya. Saya gini cara belajarnya, Tatan, sebentar Nathan. Ini kan ada dua pendapat nih. Pipi bilang mati. Tapi Yesus bilang di sini tidak mati. Nah, Anda baca di ayat 11. Dilakukan oleh Tuhan. Sabar dulu sebentar. Itu dia mengatakan demikian. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Coba ayat 11. Ia bangkit dari mana? Saya juga bisa membangkitkan kok. Saya juga bisa membangkitkan anak saya, dibangkitkan dari tidurnya gampang kok. Apa susahnya? Ya. Oke, ayat 11. Pipi baca, Pipi. Maha kuasa. Pipi, lanjut. Itu mengatakan dia hanya tidur. Ya. Iya. Pipi, yang mengatakan tidur ayat 11 baca, silakan. Nathan, kamu bilang tidur, silakan baca ayat 11, Nathan, silakan. Ini keren nih. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudaraku kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Oke, sabar dulu, tahan. Itu Yesus mengatakan. Sabar dulu. Apa yang tidak boleh Di ayat 11, Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus dari tidurnya atau dari matinya? Adalah kebangkitan dan hidup. Ya, itu membuktikan. Oke, sebentar ya, Nathan. Jadi di ayat 4 mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sebab dia bilang, penyakit itu, dia ulang sekali 2 kali loh, penyakit itu tetap penyakit dia bilang, ya kan? Tidak akan membawa kematian. Di ayat 11, silakan Pipi dibaca. Di mata Tuhan Yesus dia tidur, di mata kita. Baca! Gak mau baca dia. Gak mau baca. Oke, saya ajari ya. Enggak, di mata manusia Lazarus mati betul. Dikatakan Tuhan. Ini yang ngomong Yesus loh. Kok di mata manusia gimana sih kalian nih? Sebentar Nathan. Yang ayat 11 ini, oke, Pipi saya tanya, yang ayat 4 yang mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Oke, bukan orang toh? Bukan. Terus? Nah, pintar. Ayat 11. Oke. Ayat 11 yang mengatakan Karena dia membangunkan Lazarus dari tidurnya siapa? Tuhan Yesus. Ya. Nah, berarti betul bahwa dia tidak akan mati, ya kan? Berarti betul bahwa Yesus ini mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Berarti betul Yesus bukan penipu. Kalau kau mengatakan itu adalah mati secara total, berarti kau mengatakan Yesus penipu. Nah, di sini di ayat 11 dikatakan Lazarus saudara kita. Nih Yesus yang ngomong loh, bukan si Baal. Dia kan Tuhan. Bukan si Baal loh. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, Yesus yang ngomong loh, bukan si Baal ya. Yesus itu adalah Tuhan. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana. Saja dia katakan hanya tidur. Di sini Lazarus menurut Yesus telah tertidur atau telah mati? Menurut Tuhan Yesus dia tidur. Terus kenapa? Oke, sabar. Oke, sabar ya. Jadi di ayat 11 bukan kata si Baal. Karena si Baal ini adalah seorang pengajar ya, bukan Yesus. Saya kan orang bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Karena saya ini cerdas. Karena menurut Yesus di ayat 11, demikianlah perkataannya, perkataan Yesus, dan sesudah ia berkata kepada mereka. Berkata kepada siapa? Kepada mereka yang nangis-nangis itu. Dia bilang apa? Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dia dari apa? Dari kematiannya dan dari tidurnya. Tidur. Nah, oh pucat. Oke, kita lanjut. Oke, jadi masih terkorelasi ya. Jadi ayat 4 itu benar. Ayat 11 juga benar. Oke. Betul. Oke. Lalu ayat berikutnya. Ayat 14. Ini kata Yesus ya. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. Gimana nih? Ini ada hal dua yang kontradiksi. Pertama di ayat 4 dan 11,
mengatakan penyakit itu tidak ada membawa kematian. Di ayat 11 mengatakan membangunkan dari tidurnya. Muncul di ayat 14 Lazarus sudah mati. Nih saya tes kalian ya, tes Kristen-Kristen seluruh dunia. Ya, sebentar. Menurut saya sebenarnya, menurut kajian saya nih ya, ini adalah kalau dari linguistik ini adalah berbeda atau berkontradiksi. Ada hidup dan mati. Orang hidup tentu tidak mati. Tidak orang mati tidak hidup, kan begitu. Nah, tetapi secara akademis saya ini orang pinter, ya orang bijaksana itu, saya bisa menjelaskan ini. Nah, Anda jelaskan kenapa Yesus di sana mengatakan dia tidak mati, tetapi di bawah di ayat 14 mati. Silakan. Kan dijelaskan ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam Perkataan Yesus, bukan itu kataan orang. Mereka itu berkata tentang Iya, bahasa kan 13 jelaskan. Tenang aja ya. Oke, baik. Kok ya. Oke. Jadi di sini maksudnya apa? Teman-teman Kristen berusaha kalem loh, baik, nggak teriak-teriak, nggak kenapa ahlak kamu seperti itu ya? Oke, lanjut, Bibi, gimana? Anda menjelaskan? Ya, ini aja ya. Iya, Sparta gini. Tenang aja, kalem ya. Nggak Ada usah dua. Babi. Nanti setelah saya tanya babi, kamu Sabar dulu. Ya? Jadi ada dua diksi yang berbeda Kamu ya, berani kontradiksi. tadi bilang kan? Berani ya? Iya, betul. Cuma Ya, oke. jangan Di dong sini disertai dengan sarkas gitu loh. Santai aja. sabar lah, Pipi aja ketawa kok emosi. Terus ya. Anda sarkas terus. Tenang aja, Oke. jangan tantrum. Iya, sabar. Yang minoritas agak sedan dikit ya. Jadi di sini ayat 4, ayat 10 berbicara tentang tidak mati dan hidup. Tidak mati dan hidup dan tertidur, ya kan artinya begitu. Tetapi di ayat 11 itu Lazarus sudah mati. Nah, menurut Anda gimana? Kan 13 dijelaskan. Itu apa itu ayat 13 kejelasan Saya orang bantu kok. ya teman saya ini ya. Saya Oke, bantu Pak teman saya, Sparta. boleh nggak? Boleh sekali, Mas Jadi Sparta. jangan dipotong ya, perikopnya jangan dipotong ya. Di dalam ayat 11 sampai 17 Yesus secara terbuka menyebut Lazarus tidur ya. Betul itu, nggak salah. Mantap, pinter aku berarti. Sebentar ya. Iya, saya jangan dipotong. Tetapi kemudian dengan jelas mengatakan Lazarus sudah mati saat Yesus tiba. Lazarus telah berapa hari dikubur? Teman-teman, berapa hari dikubur dia? 4. 4 hari. Mana orang nggak mati sudah dikubur 4 hari? Logikamu jalan dong ya. Oke, itu aja alasannya. Jangan dipenggal ayatnya. Oke. Sudah 4 hari berarti sudah membusuk. Iya, oke, sudah poinnya udah dapat. Poinnya Anda mengatakan hanya jelang waktu aja alasannya Anda. Tapi Anda tidak Anda sedang mengatakan demikian kok. Bagaimana alasan? ya Anda kan berargumen dengan tadi kan alasan bahwa 4 hari, begitu kan? Baca ayat dan Ya sudah, saya paham, jangan tantrum. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa tetap bersikukuh bahwa Lazarus mati, berarti Yesus penipu. Ya kan? Tidak betul. Kayak di 4 ayat 10 bahwa Yesus penyakit itu tidak akan membawa kematian. Penipu itu Allah kamu gitu loh ya. Sabar dulu. Makanya Saya ajarkan. Jangan gunakan kata-kata sarkas biar enak diskusinya. Oke, sabar dulu. Kalau saya katakan Allah kamu menipu, kamu Sabar dulu, jangan emosi. Saya sabar. Tetapi loh, Kalau yang sabar nggak dulu, nggak saya ngerti. ajari dulu. Kamu bilang Anda dia poinnya belum penipu, dapat, padahal- Sparta. Padahal ayatnya jelas mengatakan 4 hari dikubur. Mana orang nggak mati 4 hari dikubur? Oke, Gitu loh, bukan Marta, sabar dulu, kata Marta. Alkitab. Oke. Hah? Jangan bilang Yesus menipu. Ada ayat mengatakan Yesus menipu. Oke, sabar Kalau ya. saya Jadi katakan gini. kamu menipu gimana? Sabar dulu. Jadi gini teman-teman, saya ajari ya. Ketika ada dua narasi yang berbeda, ya kita tidak boleh ngarang. Tetapi itu adalah menurut saya, nih menurut pribadi saya. Karena Anda kurang ilmu ya. Tetapi saya ini ada ilmunya, saya ini bijaksana sini. Ternyata antara Saya 4 akan menguji ilmu kamu ya. sabar dulu Semoga karena kamu tidak menurunkan saya. Saya akan uji kamu. sabar dulu Bang, sabar dulu. Nah ternyata kalau menurut saya nih ya, kalian kan ngarang tadi ya, ngarang bebas karena alasan-alasan gini. Sebenarnya gini Bang, tadi poinnya si Pipi mengatakan bahwa mati itu mati total seluruhnya dia bilang. Nah ini yang saya harus garis bawahi. Ini Anda harus catat.
bahwa dikatakan Yesus penyakit itu tidak akan membawa kematian, Yesus membangunkan Lazarus dari tidurnya, dia bilang. Tetapi ada di 14, Lazarus sudah mati. Loh, kok beda Yesus nih? Penipu nggak? Tidak. Menurut saya bukan. Bukan penipu. Cuman kalian saja orang yang pemakan babi, minoritas, miskin, bau, yang tidak memahami perkataan Yesus. Saya ajari cara memahami Yesus. Itu adalah Begini. kebangkitan dan hidup, maka itu dia mengatakan Yang dimaksud Yesus, Makan babi. sabar dulu Bang. Bahkan dia di menikmati depannya itu babi dia mengatakan itu. yang benar, yang Sabar. sebenarnya. Jadi yang masuk di sini, Saya kejar itu soal babi ini ya di kamu ya. sabar dulu Bang, sabar dulu Bang. Jadi yang dimaksud Yesus di sini, Seperti itu ya. teman, tetapi jangan begitu dong menarasikan ya. Sopan. Jadi berikan gini. akhlak yang baik ya. Sebagai seorang muslim yang baik. sabar yang Mari tenang aja. Anda kan minoritas, sabar aja Bang. Anda minoritas, Jangan sabar aja. salahkan. Ya, jadi gini Bang. Minoritas. Siapa bilang Iya. saya minoritas? Iya, sabar dulu Bang, Siapa sabar. bilang saya minoritas? Aduh, Anda ini mau Saya tantrum di terus Papua, gimana saya nih? minoritas. Saya dari Papua. Saya minoritas. Sabar dulu Bang, sabar. Jangan ngomong begitu. Jangan dong. bawa-bawa daerah, jangan bawa-bawa daerah. Kita tidak bawa daerah, Nah, suku dan tadi ras Anda ya. mengatakan minoritas. Oke, Saya di sabar Papua. dulu. Apakah saya minoritas? Sabar dulu. Makanya Anda di jangan gimana? begitu menarasikan, Bang. ajaran Di sini aja paksa, sudah ya. menunjukkan kualitas Seperti itu. berpikir kamu ya. Ya. Oke, sabar. Shoot. Oke, Bal. sabar. Betul Kak. Ajaran Islam. Jadi itu ajaran di ayat 4, 10 dengan 14 kita bagaimana mengkorelasikan bahwa dua narasi itu, dua diksi ini kok berbeda, kontradiksi. Ya, bagaimana memahaminya? Karena tidak mungkin Yesus ini penipu. Bal tidak menjawab, dia takut. Ya kan? Tidak mungkin Yesus ini penipu. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa Pak Lazarus itu mati secara total, itu Anda sedang menghujat Yesus penipu. Kalau saya bilang bukan penipu, cuman kalian saja yang paham, otaknya tidak jalan, ya akalnya tidak jalan, memahami bagaimana memahami perkataan Yesus. Jadi yang dikatakan Yesus ini tidur, tidak mati. Lalu katakan apa hubungannya dengan kematian? Yang dimaksud Sebab Yesus dia itu kebangkitan adalah dan hidup. Maka itu- yang dimaksud oleh Yesus di situ adalah mati dari tidur, bukan mati rohnya dikembalikan kepada Lazarus. Bukan dia mengembalikan rohnya ke dalam Lazarus lalu dibangkitkan. Ingat,